Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 14 dengan tema ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir dan pengaruh harta benda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal khars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zoinaten pesaken linasi marang menungso juga kita ini apa kubu sahawati damen kekarepane ati minanisa nyatan ada bayane wong-wong wadon istri-istri wal banina anak-anak lanang ya anak laki-laki juga perempuan wal qanatir lan bondo akeh al muqantarati kang den kumpulaken minadzabi sanging mas wal fiddati seloko perak wal khadilan jaran al musawamati kang den wilang-wilang bagus wa an ngamilan raja kaya peternakan wal kharsilan sawah kebon. Dzalika utai mengkono kang tinutur iku mataul hayatid dunya kaenane urip ana ing alam dunya wallahu utai Gusti Allah taala iku indahu ana ngersane Allah taala husnul ma'abi utai bagus-bagus sing gone bali. Ayat 14. Sesudah dijelaskan pada ayat sebelum ini tentang kekeliruan pandangan orang kafir terhadap harta dan anak-anak serta penyimpangan mereka orang kafir dari kebenaran. Maka dalam ayat ini ayat 14 diterangkan segi kesesatan mereka, kesesatan orang-orang kafir yang disebabkan oleh harta dan anak yang dijadikan tumpuan harapan mereka. Mereka itu orang-orang kafir. Adalah keliru. Kalau manusia juga kita menjadikan harta dan anak sebagai tujuan hidupnya. Kita tahu yang tahu merasakan loh ini. Perempuan, anak-anak, emas dan perak, kendaraan, binatang peliharaan, dan semua kekayaan adalah menyenangkan manusia. Kita tidak bisa memungkiri. Dan sangat dicintainya. Kita tidak bisa memungkiri. Memang gitu. Sebenarnya bukan sesuatu yang terlarang, enggak. Untuk mencintai benda itu kok dilarang, enggak. Kenapa? Karena manusia juga kita tidak dapat terhindar dari mencintainya. Namun memang sedikit sekali lah, sangat sedikit lah orang yang memahami keburukan atau bahayanya, mandorotnya. Sekalipun meskipun bukti-bukti cukup jelas dan banyak yang memperlihatkan keburukan dan bahayanya itu, kadang-kadang loh manusia ya kita ini menyukai sesuatu padahal kita atau manusia itu mengetahui sesuatu itu buruk dan tidak berguna. Siapa yang menyukai sesuatu tetapi dia menganggap hal itu tidak baik untuk dirinya, dia dapat melepaskan diri dari pengaruhnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tabiat manusia, contohnya kita ini,
cinta kepada harta benda dan kesenangan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta benda dan kesenangan sebagai sarana menguji keimanan manusia, keimanan seseorang, keimanan kita. Apakah orang itu, apakah kita akan menggunakan semua harta dan kesenangan itu untuk kehidupan dunia saja? Ataukah ini pilihan? Ataukah dia atau kita atau mereka akan menggunakan harta bendanya untuk mencapai keridhaan Allah? Kalau kita ya pilih semuanya digunakan untuk mencapai keridhaan Allah. Amin. Nah, ini dijelaskan benda-benda kesenangan manusia, benda-benda kesenangan kita secara terperinci adalah sebagai berikut. Nomor 1, perempuan atau istri. Yang punya istri ini. Istri adalah tumpuan cinta dan kasih sayang. Jiwa manusia selalu cenderung pada istri. Nah, ini memang sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu seperti kita ini cenderung dan merasa tentram. Kalau punya istri kan tentram dan merasa tentram kepadanya. Dan dia Allah menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, saling mencintai, mengasihi. Yang kedua, anak laki-laki atau perempuan. Cinta kepada anak adalah fitrah manusia. Siapa sih tidak cinta sama anak? Sama halnya dengan cinta kepada istri. Karena apa? Tujuannya untuk melanjutkan keturunan, mencetak generasi ya dicetak yang mencintai Al-Quran, mencintai rukun iman. Anak sebenarnya adalah hiasan rumah tangga, penerus keturunan dari generasi ke generasi. Ya, tetapi di anak itu dapat berubah menjadi cobaan. Memang sudah diterangkan firman Allah surat At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Sekarang yang nomor 3. Harta kekayaan yang melimpah ruah. Banyak harta ini. Banyak pokoknya. Ar-Razi mengatakan dalam tafsirnya, emas dan perak amat disenangi. Mengapa? Karena keduanya adalah alat penilai harga sesuatu. Nah, pokoknya orang akan memiliki sama dengan orang yang memiliki segala sesuatu. Raja uang ini. Memiliki berarti kan menguasai ya. Berkuasa adalah satu kesempurnaan dan kesempurnaan itu diinginkan oleh semua manusia. Karena apa? Emas dan perak adalah alat yang paling tepat untuk memperoleh kesempurnaan. Dunia loh ini masalah harta benda. Maka orang atau manusia itu ya apa ya? Diingin dicintai. Apabila sesuatu yang dicintai tidak dapat kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun dicintai pula. Nah, karena inilah emas dan perak dicintai. Masya Allah. Harta yang melimpah ruah itu akan menggoda hati kita, menggoda hati manusia, serta menyibukkan mereka, menyibukkan kita sendiri sepanjang hari sibuk untuk mengurusnya. Hal ini sudah barang tentu akan dapat melupakan orang kepada Allah, melupakan kita kepada Allah. Nah, lupa kepada Allah dan lupa pada kehidupan di akhirat. Yang keempat, kuda yang dipelihara di padang rumput. Jadi terutama kuda yang berwarna putih di bagian dahi dan kakinya. Wah, mahal ini. Miliaran ini. Sehingga tampak sebagai tanda bagi masyarakat Arab. Kuda yang dimiliki ini adalah kuda paling jos, paling baik, dan paling indah, paling cantik. Ya, kebanyakan bukan orang Arab saja. Dunia banyak orang-orang kaya-kaya itu berlomba-lomba untuk dapat milikinya. Kalau sudah punya kuda itu kan bangga.
bangga, bahkan bersaing untuk memberinya dengan harga yang amat tinggi. Kuda Australia baik, India baik, tinggal harta baik, uangnya untuk beli itu bersaing. Miliaran ya, rata-rata jutaan miliaran itu. Kelima, binatang ternak lainnya seperti sapi, unta, kambing. Binatang-binatang itu termasuk harta kekayaan Arab Badui yang juga harta kekayaan kita juga manusia seluruh dunia seperti itu. Kebutuhan hidup mereka seperti pakaian, makanan, alat-alat makanan, alat-alat rumah tangga, sebagian besar terpenuhi dari hasil peternak binatang. Memang orang Jawa rojo koyo, nanti rojo koyo, kalau punya raja koyo, wah kaya itu. Sapi kebun itu loh, sering beranak kan menjadi orang-orang petani khususnya kaya. Keenam, sawah, ladang, perkebunan adalah sumber kehidupan manusia dan hewan. Kebutuhan manusia kepada sawah ladang melebihi kebutuhan mereka kepada harta lainnya yang disenangi. Karena apa? Sawah ladang adalah sumber pemenuhan kebutuhan seseorang. Demikianlah keenam macam harta yang disenangi manusia, yang disenangi juga oleh kita di dunia ini, dan merupakan alat kelengkapan bagi hidup kita, hidup mereka, hidup manusia yang memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Nah, disinilah setan menggoda manusia. Sehingga apa? Sehingga manusia itu memandang baik, mencintai harta benda itu. Tetapi hendaknya manusia menyadarilah, bagi kita juga menyadari, berusaha sadar bahwa semua harta benda itu hanya untuk kehidupan duniawi saja yang tidak kekal. Jadi tidak benar apabila ini harta benda dijadikan jadikan manusia sebagai cita-cita dan tujuan akhir dari kehidupan dunia ini yang fana ini, tujuan akhir titik. Wah, itu keliru, salah kamar itu. Sehingga apa? Kalau keliru cita, orang itu terhalang untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sebenarnya itu apa? Kehidupan akhirat yang abadi. Bukankah di sisi Allah ada tempat kembali yang baik, itu surga? Alangkah bahagia manusia sekiranya manusia mempergunakan harta benda itu dalam batas-batas petunjuk Allah. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.